Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kali ini dari kelompok kami akan membahas mengenai teori penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam dan sains. Dalam hal ini, kami mengkategorikan teori penciptaan alam semesta ke dalam 6 masa. Namun dalam penciptaan alam semesta hanya berfokus kepada 2 masa, yakni masa pertama dan masa kedua. Yang selanjutnya sudah masuk ke dalam teori penciptaan bumi beserta isinya. Okelah, kita menuju ke pembahasan yang pertama. Pada masa pertama, dijelaskan pembentukan alam semesta yang diungkapkan dalam surat An-Nazi'at ayat 27, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, yang artinya, apakah penciptaan kamu lebih hebat atau langit yang telah dibangunnya? Dalam Al-Quran, terdapat penjelasan bahwasanya bumi dan langit adalah satu kesatuan yang padu, lalu kemudian dipisahkan. Teori itu akan dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 30 dan akan disampaikan oleh teman saya berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Maksud dari ayat ini adalah langit pada mulanya merupakan sesuatu yang terpadu dan tidak dapat menurunkan hujan. Bumi juga merupakan sesuatu yang terpadu dan tidak dapat ditinggali makhluk hidup. Hingga atas izin Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi yang tadinya merupakan suatu kepaduan mulai dipisahkan dan berdiri masing-masing. Kejadian itulah yang kemudian disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 30 merupakan pemisahan. Baik, jadi itulah penjelasan menurut perspektif Islam mengenai masa pertama, teori penciptaan alam jagat raya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai perspektif sainsnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada masa pertama dalam perspektif sains berdasarkan teori Big Bang. Nah, Big Bang sendiri secara harfiah memiliki arti yaitu ledakan dahsyat atau ledakan yang sangat besar. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta itu terbentuk dari ledakan yang sangat besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, pada saat ledakan terjadi, material yang menyebar sangat banyak dan menyebar ke seluruh alam semesta. Nah, material tersebut berupa partikel-partikel seperti neutron, proton, dan elektron yang terbentuk dalam waktu sepersekian detik, yaitu sekitar 10-32 detik dan 3 menit untuk membentuk inti yang sangat kecil. Pada saat terjadinya ledakan, suhu diperkirakan suhunya mencapai 70 kali suhu matahari. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Oke, butuh waktu sekitar 500.000 tahun untuk mendinginkan suhu elektron dan inti sehingga cukup untuk membentuk alam. Pada akhirnya, materi-materi tersebut bisa bersatu membentuk satelit, planet, asteroid, meteor, dan partikel-partikel lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dalam masa kedua. Dalam masa kedua ini membahas tentang pengembangan alam semesta, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 28. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha, yang artinya dia telah meninggikan bangunannya lalu meluaskannya. Langit semakin tinggi bermakna alam semesta yang mengembang.
Dalam Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa alam semesta yang berada di sekitar kita ini mengembang menjadi bertambah luas. Dalam kitab suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lanasi'un. Yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai sudut pandang sains terhadap pengembangan alam semesta berikut ini. Perspektif sains pada masa kedua ini karena adanya pengembangan alam semesta yang diperoleh dari pengamatan radio astronomis. Radiasi yang terpancar pada awal pembentukan ini masih berupa cahaya. Namun karena alam semesta terus-menerus semakin mengembang, maka gelombang radiasi ini pun semakin memanjang menjadi gelombang radio. Nah, gelombang radiasi awal ini dikenal dengan radiasi latar belakang kosmik yang bisa dideteksi dengan teleskop radio. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah sedikit pembahasan kelompok kami mengenai teori penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam dan sains. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.